Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bertemu dengan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Pada pertemuan hari ini kita masih membahas bab pertama, yaitu mengenai perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Sebelumnya kalian sudah mengenal negara-negara ASEAN. Yang akan menjadi fokus pembahasan kita hari ini yaitu mengenai perubahan keruangan dan interaksi antar ruangnya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian interaksi ruang dan interaksi antar ruang. Apa sih itu? Ruang adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang meliputi daratan, lautan, lapisan udara di atasnya, dan lapisan tanah atau batuan yang sampai kedalaman tertentu yang berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup manusia. Sedangkan interaksi menurut Bintarto yaitu suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, misalnya dalam perjalanan menuju tempat kerja, perjalanan menuju sekolah, perjalanan menuju wisata, dan lain-lain. Sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, contohnya seperti membaca berita, melihat tayangan di televisi, kontak telepon, atau media sosial lainnya. Sedangkan pengertian interaksi antar ruang yaitu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang yang ada di sekitarnya. Nah, nanti kita membahas nih, ada interaksi, ada ruang, dan ada interaksi antar ruang. Setelah itu adanya perubahan. Maksudnya kenapa sih perubahan? Nah, di sini kita lihat ya, di sini kan sifatnya timbal balik. Nah, akibat dari pengaruh timbal balik tersebut, semua yang ada di alam ini akan mengalami perubahan. Tidak ada satupun yang tidak berubah. Keadaan yang ada pada saat ini merupakan hasil perubahan dari masa lalu. Dan tentu terus akan terjadi perubahan sampai pada akhirnya tidak ada lagi. Jadi karena adanya timbal balik itu mengakibatkan terjadinya perubahan. Nah, kita akan bahas contoh ruang dulu nih. Contoh ruang yang pertama adalah laut. Yang kedua, contoh ruangnya yaitu sungai. Contoh ruang ketiga ada danau. Contoh ruang keempat, organisme. Nah, dan yang terakhir adanya kantor, serta contoh ruang-ruang lainnya yang kaitannya tentang tentang kehidupan baik manusia, tumbuhan, ataupun hewan, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh interaksi antar ruang. Ini ada gambar seseorang yang sedang manen hasil pertanian. Di sini ada gambar kedua. Contohnya ada pedagang ikan. Maksudnya apa sih? Nah, dari gambar tersebut kita dapat ketahui bahwa wilayah pegunungan ini umumnya penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya itu saling membutuhkan. Maksudnya apa saling membutuhkan? Wilayah pegunungan juga membutuhkan hasil dari wilayah pesisir, yaitu ikan ataupun garamnya. Sedangkan wilayah pesisir juga membutuhkan hasil pertanian dari pegunungan, misalnya sayuran dan lain-lain. Nah, dari sinilah kedua wilayah tersebut itu saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan, sehingga kegiatan tersebut itu dikatakan sebagai interaksi antar ruang karena adanya proses timbal balik antara satu ruang yang ada dengan satu ruang yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dan manusia. Dari gambar pertama, ada peristiwa Aceh.
tahun 2004, peristiwa Palu 2018, ada jembatan atau jalan tol, dan ada konversi lahan. Nah, gambar pertama ini menunjukkan adanya perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, gambar kedua ini merupakan perubahan akibat faktor manusia. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, di sini ada faktor alam. Faktor alam disebut juga dengan faktor morfologi dan faktor geologi. Di sini ada contoh nih, ada contohnya gambar dari Grand Canyon, Colorado atau di Amerika Serikat. Di sini ada contoh Grand Canyon nih dari Amerika Serikat. Sedangkan foto yang kedua yaitu faktor manusia. Faktor manusia ini bisa berupa konversi lahan ke permukiman dan perkembangan iptek. Nah, kita tahu ya, Indonesia ini kan terletak di wilayah Asia Tenggara. Nah, ini merupakan peta dari wilayah Asia Tenggara. Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, kawasan di Asia Tenggara. Kita tahu ya, Asia Tenggara itu ada dua. Ada Asia Tenggara Daratan atau disebut dengan Indochina, dan ada Asia Tenggara Maritim atau ATM, yaitu Kepulauan Melayu. Nah, ATD ini terdiri dari 1. Myanmar, 2. Thailand, 3. Kamboja, 4. Laos, dan 5. Vietnam. Sedangkan anggota Asia Tenggara Maritim itu terdiri dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Filipina. Jadi maksudnya ini, negara-negara ini lebih banyak daratannya dibanding lautan. Sedangkan ya, negara-negara yang ada di sini, ini maksudnya lebih banyak wilayah maritimnya atau lautnya dibanding wilayah daratannya. Nah, kita bahas nih, Indonesia. Indonesia termasuk dalam wilayah Asia Tenggara yang terletak pada lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan atau seismik dan gunung berapi atau vulkanik. Ini kita tahu ya, Indonesia terletak di antara lempeng-lempeng. Pertama ada lempeng Samudra Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Samudra Pasifik. Jadi di antara karena adanya terletak di antara lempeng-lempeng ini mengakibatkan adanya aktivitas kegempaan dan gunung berapi. Nah, di sini sudah jelas ya. Tadinya nih wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ini masuk ke benua Asia. Tetapi pada saat 10.000 tahun yang lalu, akibat naiknya muka air laut karena usainya zaman es, ini terpisah nih antara Sumatera, Jawa, Kalimantan dari benua Asia. Sedangkan Pulau Papua ini termasuk masuknya dari benua Australia. Nah, Pulau Papua ini juga terpisah karena adanya peristiwa zaman es. Nah, di sini ada Gunung Kinabalu, ada di Malaysia. Dan ada Gunung Jayawijaya di Papua atau Indonesia. Nah, kedua gunung ini merupakan gunung yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Ingat ya, gunung tertinggi di Asia Tenggara ada dua. Ada Gunung Kinabalu dan ada Gunung Jayawijaya di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada laut, ada udara, ada lapisan bumi. Nah, perubahan akibat faktor alam bukan hanya terjadi di daerah daratan saja, tetapi juga di laut, di udara, bahkan pada lapisan-lapisan bumi. Perubahan ini, gejala alam lebih banyak terjadi sebagai akibat proses alami. Maksudnya apa sih? Nah, perubahan karena proses alami memerlukan waktu yang lebih panjang daripada proses perubahan yang dilakukan manusia. Nah, contohnya nih tadi gunung, terus ada lembah-lembah,
Nah, itu termasuk perubahan ruang yang berlangsung lambat sehingga tidak dirasakan oleh manusia. Jadi kan kita nggak tahu tuh kapan terbentuknya gunung, kapan terbentuknya bukit-bukit, karena itu memakan waktu yang beberapa kali umur manusia. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada peristiwa Aceh. Tsunami Aceh tahun 2004. Ada peristiwa Palu 2018. Nah, ini perubahan akibat faktor alam di Indonesia, yaitu tsunami Aceh dan Palu. Sedangkan di kabar kedua, yaitu perubahan akibat faktor alam di Filipina, yang disebut dengan Topan Haiyan tahun 2013. Nah, Topan Haiyan ini terjadi pada tahun 2013, mengakibatkan 6.300 orang tewas dan 1,4 juta orang kehilangan rumah di Filipina. Nah, Topan Haiyan ini telah mengubah aspek ruangan dan berpengaruh terhadap interaksi antar ruang di beberapa wilayah Filipina, terutama nih di wilayah Provinsi Leyte. Jadi akibat adanya perubahan akibat alam itu merubah interaksi antar ruang di dalamnya. Banyak kehidupan yang mulai dibaru lagi dan banyak bangunan-bangunan yang harus dibangun lagi. Nah, itu terjadi karena adanya perubahan akibat faktor alam. Sedangkan di Aceh, gempa bumi dan tsunami di Aceh ini terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Menewaskan lebih dari 230.000 orang dan 14 negara menenggelamkan banyak permukiman tepi sungai. Nah, jadi kedua peristiwa ini merupakan perubahan akibat faktor alam. Nah, sehingga berubahlah perubahan interaksi antar ruang dan lain-lain. Pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor manusia. Nah, akibat faktor manusia itu berupa kegiatan ekonomi, kegiatan politik, konversi lahan pertanian ke permukiman, dan konversi lahan menjadi perindustrian. Nih ada lahan permukiman, lahan nih tadinya lahan pertanian berubah jadi lahan permukiman, dan adanya lahan berubah menjadi perindustrian seperti itu. Nah, di sini ada tebing Breksi di Yogyakarta. Dan ada jembatan Suramadu di Surabaya, Madura. Maksudnya apa nih? Nah, di sini kita akan jelasin maksudnya apa sih? Apa maksud dari gambar 1 dan gambar kedua? Maksudnya apa nih? Ada tebing Breksi Jogja, ada jembatan Suramadu di Surabaya dan Madura. Nah, kita akan bahas. Nah, gambar pertama ini merupakan perubahan ruang yang terjadi karena faktor ekonomi yang dilakukan oleh manusia berupa tempat pariwisata. Nah, kita tahu ya di sini itu tadinya profesi penduduknya yang dulunya sebagai penambang batu putih berubah menjadi pengelola objek wisata. Nah, tadinya nih di sini sebuah batu kapur milik warga setempat, tapi waktu itu diberhentikan. Nah, akhirnya berubahlah menjadi objek wisata. Nah, tadinya nih profesi penduduknya itu sebagai penambang batu putih, sehingga berubah menjadi pengelola objek wisata. Di dalamnya juga menghasilkan beberapa mata pencaharian. Nah, akibat berubahnya tempat, nah itu juga berubahnya interaksi antar ruang yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua ada jembatan Suramadu, yaitu antara jembatan Surabaya dengan Madura. Pada gambar kedua ini merupakan perubahan ruang yang terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pembangunan jembatan Suramadu ini atau Surabaya Madura telah mengubah pola hubungan antara wilayah Jawa, Surabaya, dan Madura. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang paling panjang di Indonesia. Jembatan Suramadu itu juga jembatan yang melintasi Selat Samudra, menghubungkan antara Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura atau di Bangkalan. Nah, kenapa sih dibentuk jembatan Suramadu ini?
Nah, awal mulanya itu karena Madura sebelumnya dikenal sebagai daerah paling tertinggal di antara 38 kabupaten. Nah, sehingga dibentuklah jembatan ini untuk memudahkan kelancaran arus lalu lintas dan angkutan barang dan orang. Jadi, untuk memudahkan segala aktivitas perekonomian dibentuklah jembatan Suramadu agar tujuannya itu supaya Madura itu tidak tertinggal lagi dengan kabupaten lainnya. Seperti itu. Di sini sudah mulai paham antara perubahan interaksi antar ruang akibat manusia dan perubahan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Masih bingung atau tidak nih? Nah, kalau misalnya masih bingung atau misalnya sudah paham, kita selesaikan dulu nih pembahasan kita hari ini. Kalau misalnya masih ada yang pertanyaan, boleh menanyakan via WhatsApp dan lain-lain. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.